siapa yang terhibur dengan kelakuan lu? Nggak ada sebenarnya gitu, lu doang gitu kan. Tuh menurut gue nggak ada manfaat apa-apa tuh. Lo tau gak sih? Itu gue dulu. Fase lah bang. Tapi lo ngomong, iya. Sekarang udah move on kan? Karena ibaratnya gini bang, kayak banyak temen gue yang ya dia sukses nih, dia punya duit banyak nih, tiba-tiba itu semua unlock buat judi slot. Itu menurut gue kayak, berarti lu nggak jago mainnya gitu, kenapa lu masih di situ ya? Berarti gitu kan? Semenjak gue bahas konten Jaksel, kayak jadi kan gue awalnya gue nyindir bang gitu. Tapi lama-lama kayak nyindir terus kayak akhirnya gue nongkrong di stand up beneran, terus gue nggak kenal film Jaksel, gue jadi agak kayak identity crisis juga gitu. Apakah gue masih menyindir atau gue sekarang ada di dalam situ gitu. Nah, kita mungkin sedikit ngegosip nih sekarang. Nah, boleh ya? boleh lah. Boleh ya, kan durasi kita 3 jam nih. 3,5 jam. 3,5 jam ya? Udah kayak Lord of the Ring ya. Kayak John Wick 4. Udah lama ya? Lama Pak. Dari sekian lifestyle yang ada dan lo tahu nih gitu ya. Lifestyle apa sih yang menurut lo high cost? Oke. Dan gak dapat manfaat apa-apa. Oke, high cost dan Gak dapat gak dapat manfaat apa? manfaat lifestyle. Misalnya ya, dugem kah? Oh, dugem. Party maksud gue. Party ya. Party sebenarnya nggak semahal ya apa ya yang nggak dapat apa-apa ya, kayak ya tadi mungkin salah satunya sewa iPhone itu jelas nggak bermanfaat apa-apa kan tuh. Tapi itu belum lifestyle bang itu kan ya. Itu masih kayak Itu susah aja kalau itu. Susah aja ya. Itu sulit aja kalau itu. Iya. Bahkan ada yang gitu, bukan cuma nyewa iPhone tapi beli yang ngejual screenshot layar handphone iPhone. Jadi dijual tuh di internet. Buat apa? Screenshot tuh dong dijual. Screenshot, jadi screenshot home iPhone itu dijual di internet. Gak tahu buat apa. Untuk? Dijual aja, mungkin di-upload ke sosial medianya dia gitu. Screenshotan layar Aneh banget. home. Ada yang jual, beneran. Mana ada juga orang pamer pakai layar home kayaknya. Jadi dia ngupload ke story, capture sesuatu, tapi kelihatan oh ini dari HP iPhone gitu. Ada yang jual itu screenshotan home iPhone tuh ada. Iya. Fotonya gitu. Gak cuman sewa juga HP-nya doang. Mungkin kalau high cost menurut gue yang nggak dapat apa-apa ya tadi juga sebenarnya nggak dapat apa-apa. Buat apa itu screenshotan kan? Iya. Tapi itu mungkin belum bisa kita bilang lifestyle karena itu kayak one at a time action gitu nggak sih bang? Ibaratnya kan. Kalau yang lifestyle menurut gue kayak mobil-mobil ceper kali ya yang ada lampunya di bawah gitu, kayak lu udah polisi tidur lu yang repot sendiri gitu, dan kayak yang brung. Siapa yang terhibur dengan kelakuan lu? Nggak ada sebenarnya gitu, lu doang gitu kan. Tuh menurut gue nggak ada manfaat apa-apa tuh. Lo tau gak sih? Itu gue dulu. Fase lah bang. Lo ngomong, iya. Sekarang udah move on kan? Gue tuh punya mobil ceper dulu. Iya. Rumah gue kan di... Yang ada lampunya di bawah bukan? Oh enggak ada lampunya. Oh, gitu-gitu ini Senayan. Oh di Senayan. Bukan sports car ya bang maksud gue yang kayak. Iya. Dia misalnya mobil biasa terus dimodif ceper, ban gede terus ya knalpot kenceng gitu. Dulu gue ngeliatnya kayak apa sih fuck dulu gitu gue ngeliatnya. Iya, sebelum mobil gue tuh motor ceper juga dulu sempat. Motor ceper juga. Motor ceper. Lo tahu nggak yang klaksonnya gimana? Gimana? Tet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  gitu tuh, ada tuh yang trompet begini 5. Mau kemana pergi? Gue bilang. Ya tapi gue melakukan itu terus ada keranjang. Motor bebek gue. Oh, kanan depannya. Iya, ada keranjangnya gitu. Iya, mainnya Taman Suropati. Iya, Tamsur. Akhirnya move on kenapa tuh? Apa? Akhirnya move on. Fase aja. Suatu hari Bang Bimo kayak ngopi ngeliat mobil cepernya kayak Iya kali ya. Lagi dia. ganti mobil normal akhirnya. Iya. Oke, berarti mobil ceper. Ya, Mobil ceper, tapi sama oke. sih bang, temen gue dulu juga ada temen deket gue yang kayak gitu. Abis itu fase juga, sekarang berhenti, tapi sekarang jadinya dia paham otomotif. Ketika gue ada masalah mobil, pasti gue ke dia WhatsApp-nya gitu ibaratnya. Jadi mungkin masih ada hikmahnya, tapi long run kayaknya kalau itu. Oke. Kayak berarti mungkin hikmahnya sebenarnya mungkin nggak ada atau nggak banyak lifestyle yang nggak ada manfaat apa-apa gitu. Sedikit banyak pasti ada manfaatnya gitu. Oke. Sedikit banyak ada pasti manfaatnya. Iya, Sebenarnya kalau ditanya ke gue, ini gue lagi di fase yang ini dari pandangan bini gue ya. Gue tuh lagi ngoleksi jersey langka gitu. Jersey langka. Bini gue cuman, lu ngapain anjir beli Iya. jersey Kusam gitu dengan harga jutaan jersey terus zaman lo, dulu gitu ya. Iya, lu pajang gitu doang.
gak ada manfaatnya gitu. Tapi itu kan nanti bisa dijual lagi kan? Sebenarnya iya, gue bilang kayak gitu. Iya, Tapi kan iya. proses gue mengoleksinya itu kan Iya, dipandang iya, sebagai iya. lifestyle apakah ini gitu. Ya oke, baik lifestyle. Ciri-ciri. Ini sekarang ciri-ciri. Apa menurut lu ciri-ciri orang yang lifestyle-nya tuh lebih dari kemampuannya dia? Nah, ciri-ciri orang yang lifestyle lebih dari yang maksain kemampuan banget. dia. Maksain banget buat eksis padahal udah kembang kempis tuh Gitu dompet. sih. Kok gue jadi mikir ya? Iya kan? Coba udah mulai kayak enggak ini udah berlebihan nih, gengs. Yuk tobat yuk gitu. Itu tuh kan pasti ada batasannya kan. Kalau kayak kalau cuman kayak sewa iPhone pas bukber doang kayaknya masih oke, ya udah. Sekali lah gitu ya. Kalau udah jadi habit, udah jadi lifestyle, menurut lo ini berarti udah di titik apa nih orang? Udah lebay nih, udah berlebihan. Ya kalau ya susah nih lifestyle ya. Kalau judi slot lifestyle bukan itu kan? Judi slot. Karena maksudnya gue banyak Jadinya lifestyle pak. lifestyle kan? Karena ibaratnya gini bang, kayak banyak temen gue yang jadi sukses nih, dia punya duit banyak nih, tiba-tiba itu semua anjlok buat judi slot. Itu menurut gue kayak berarti lu nggak jago mainnya gitu, kenapa lu masih di situ ya? Berarti gitu kan, kalau lu menang mulu, lu ulang nih kayak dia nabung, hancur. Kok sampai 2 kali gini gitu? Itu kan sebenarnya lifestyle juga ya. Karena menurut gua kalau yang kayak clubbing mahal-mahal gitu atau kayak orang ke sana yang tadi contoh gua naik Jupiter pun menurut gua dia udah sanggup dengan dia ke situ gitu. Nggak mungkin dia masuk dark down cuman misalnya air putih sama password wifi, nggak mungkin kan? Pasti dia ada tuh orang minjem wifi di dark down, mending si kentang konsen. goreng pak, kentang goreng minimal. pasti ada. Menurut gue ibaratnya ya seenggak urban-urbannya orang yang ke Senop itu masih orang yang mampu ya. Apa ya kalau yang lifestyle yang enggak ini? Traveler juga pasti entah kalau nggak dia mampu, kalau nggak memang orang tuanya yang ini kan ibaratnya. Sulit sih. Iya sih, itu ya paling yang gue temuin ya judi slot atau mungkin ya orang-orang yang pinjol demi ya itu sih paling ya. Judi slot doang sih paling. Oke. Gue beneran dari pertanyaan Raya jadi mikir juga apa ya ciri-cirinya? Fashion kayaknya enggak juga. Apa ini orang yang kebutuhan primernya itu apa namanya kayak kebutuhan tersiernya tuh lebih diutamakan dibanding kebutuhan primernya. Sampai dia minjem-minjem. Contoh misalnya gini, misalnya kayak kosannya masih kos-kosan murah tapi dia malah belinya mobil mahal gitu misalnya gitu ya. Prioritas berarti ya. Prioritas, tapi kalau itu juga masih sah sih di gue. Masih sah aja. Misalnya dia punya kayak ya gue belum berkeluarga, gue masih bisa ngekos di sini masih sah gitu kan. Oke. Ngomongin soal lifestyle aja deh nih. Zaman sekarang kan udah macam-macam banget nih ya. Kawan cuan juga tau lah pastilah. Dari yang super sehat sampai yang super nggak sehat gitu. Iya kan. Kadang kita tuh juga jadi mikir kesehatan itu tuh kayak yang emang kita udah punya dari lahir. Terus juga taken for granted sampai amit-amit terjadi sesuatu sama kita baru deh tuh kita sadar kenapa nggak gue pikirin dari kemarin-kemarin gitu ya kan? Iya lagi karena kadang-kadang kita tuh suka mikir optimis aja gitu. Udahlah kita bakal sehat terus. Udahlah tenang aja. Padahal sebenarnya mau lu segaul apapun gitu ya, mau lu kayak enggak kok bisa kok gue, tapi tetap bijak-bijaknya tuh kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan gitu, apa yang terjadi di masa depan sama kita. Jadi bijaknya kita harus mikirin tentang kesehatan dan itu harusnya jadi prioritas sih. Karena langkah pertamanya menurut gua adalah dengan pakai produk insurance-nya IFG Life. Nah, jadi IFG Life itu punya satu produk nih. Ya, kawan cuan dan juga Oza Rangkuti yang menurut gua sih cocok banget buat kita anak muda. Namanya Life Care. Amit-amit kejadian apa-apa sama kita nih kawan cuan. Terus jadinya masuk rumah sakit yang mahalnya nggak ngotak hari gini gitu ya. Ada aja gitu. Dari obatnya, perawatannya dan lain-lain. Life Care ini adalah asuransi kesehatan yang manfaatnya bisa menanggung kalau kita lagi sakit. Lebih tepatnya Life Care ini adalah asuransi pengganti biaya pengobatan di rumah sakit. Nah, jadi jangan sampai nunggu sakit dulu, harus dipikirin dari sekarang ya kawan cuan ya. Betul, iya. Oza, apa sih sakitnya sekarang nih? Gua ya enggak, maksudnya kan lifestyle-nya. Iya. Ya penyakit kecil-kecil lah ya, kayak misalnya kayak betis kram pagi-pagi dulu kan kalau habis main bola gitu, atau misalnya habis ngeband tuh bangun-bangun kayak pagi-pagi tuh kram gitu. Tapi gue mikir wajar lah habis gue pakai lari gitu kan. Sekarang kayak
cuman ngedit doang kok pagi-pagi kram gitu. Kita kan nganggur semalam, gue bilang kayak kenapa lu kram? Yang kiri enggak nih, ibaratnya gitu kan. Iya, Mulai begitu Bang. Mulai begitu ya. Mulai mikirin sekarang Iya. gitu. Lambung aman tapi? Lambung aman. Mungkin apa ya betis terus kayak tidur sekarang kayak dapat 5 jam aja tuh udah alhamdulillah. Jadi makanya kita harus diet, harus olahraga kalau mau tidur nyenyak gitu. Kalau dulu kan tidur aja. Iya, tapi lo sempetin olahraga juga nih? Ya mau nggak mau Bang, karena kalau nggak tidur gue cuma 3 jam doang gitu, kerja juga capek gitu. Jadi Iya. Oke lah, kita ke pertanyaan terakhir. siap. Ini mungkin di podcast lain gak gini ya, Kak Oza. Iya. Pertanyaan terakhir kita Pertanyaan adalah terakhir kita adalah Oza Rangkuti, apa kabar? Baik ya. Iya, harusnya itu tadi di kita dari di akhir. Iya. bumper juga di belakang juga. Bumpernya di belakang, jadi tiba-tiba udah langsung gujlak gitu. Jadi pas orang play tuh cuma hitam sama kredit doang. Iya. Iya, jadi dibalik gitu. Serut. Gak sekalian di backward jadi tuh kayak. Enggak dong. Terus ini ya. Nanti jadi kayak bahasa Thailand lu. Oh kabar di belakang ya bagus. Gimana nih? Apa kabar? Oza Rangkuti. Sehat ya, baik lah, baik. Baik ya, sehat. Oke. Lo tuh ngelakuin masalah lifestyle jaksel kayak gitu, beneran ada yang kesinggung gak sih, Ja? Dulu di Twitter awal-awal banyak Bang, banyak. Iya, juga lihat tuh gitu. Dibully, biasanya orang-orang mindful gitu yang kayak mau pejuang-pejuang mental health yang padahal gak pernah ke psikiater juga gue rasa. Tapi biasanya mereka yang tersinggung dengan konten gue di TikTok. Tapi lama-lama soalnya relate gitu, Ja. Beneran gitu Iya, kayak gue, Iya lagi. lo kena lo Iya gitu. lagi. Oh, Ja. Iya. Ada juga beberapa yang ngaku kayak Bang, gue awalnya sebel lama-lama kayak gue sadar kayak ternyata gue yang ngomongin, ada juga yang ngaku kayak gitu. Iya. Orang yang DM kan ibaratnya. Iya. Tapi emang lo sejaksel itu ya? Ini mungkin kawan cuan kan belum tahu gitu Iya, ya. Sejaksel itu gue kan. sebenarnya enggak ya, gue sebenarnya jauh. Tapi kayak semenjak gue bahas konten Jaksel kayak, jadi kan gue awalnya gue nyindir Bang ternyata. Tapi lama-lama kayak nyindir terus kayak akhirnya gue nongkrong di stand up beneran, terus gue kenal selebgram Jaksel, gue jadi agak kayak identity crisis juga gitu. Apakah gue masih menyindir atau gue sekarang ada di dalam situ gitu. Nah, oke. karena lu udah temenan sama yang anak jakselnya banget, lu ada rasa gak enak gak ketika lu ngeluarin ntar gue nyindir gue lagi. Gue masih enak, tapi untuk nyebut nama jadi gak enak gue. Kalau dulu waktu ibaratnya Oh iya lo followers- pakai nyebut nama nyebut ya. sama mau Iya, sebut benar, nama benar, aja dia benar. gak bakal denger ini, ibaratnya gitu kan. Kayak di podcast Spotify gue tuh banyak lah yang gue hina-hinain sekarang temenan ada loh. Ada tuh gue omongin tuh di podcast gue Ada gitu. beberapa Jadi lah. beneran kesel aja itu. Iya ada beberapa. Istilah apa nih, Ja? Sekarang kan 2000 berapa? 2021 tuh ya. Gue 2021 munculnya. Udah mulai tuh apa healing dan lain-lain Healing, gitu. apa, iya. Ada lagi nggak sih, Ja? Istilah Istilah yang sebenarnya- baru lagi tuh? Nambah terus ya kayak Apa nih? FWB tuh udah turun sekarang. Udah. Karena orang Iya. nggak mau ngaku FWB kayak, Zani FWB lu kayak, ih cewek juga akan ih gitu. Jadi orang tuh udah, orang kalau ngomong FWB itu sekarang konteksnya bercanda ngeledek gitu. Oke. Nah sekarang diganti lagi sama anak Jaksel namanya. Jadi Situationship gitu. Ih, Baru orang mau kayak, sedap. lo pacaran sama dia? Enggak, situationship gitu kan kayak. Situationship. gue denger dari temen gue ada lagi istilah Apa? eksklusif. Eksklusif juga Eksklusif. ada. Jadi Kita eksklusif aja. Jadi lu nggak pacaran, tapi lu nggak boleh sama orang lain. Kita eksklusif Iya. dulu ya. Terus ada jangka waktunya gitu. Kita eksklusif dulu ya sebulan. Gitu Kayak kayak probation. Kayak Kayak kontrak endorse lo. ya, kayak Iya. Ini temen gue sendiri yang ngomong kayak, ada mantep istilah baru. juga. Eksklusif. Jadi kalau Eksklusif. berdua kita eksklusif aja gitu. Eksklusif ya bagus tuh, gue baru Mendingan gue beli putus daripada eksklusif. Iya. Nggak freelance ya? Iya. Nggak freelance Udah beli ya? putus saya deh gue gitu. Serah lo mau apain gitu. Jangka waktunya ada juga tuh. Iya. Itu jadi gitu tuh jangka waktunya. Sebulannya kita eksklusif dulu. Itu. Bener. Gue baru Asli. tahu tuh. Tapi iya juga Tapi sih. bener juga sih. Iya, bener juga. Kalau sebulan kayak, ini udah Hamin 3 lagi. gitu. Diingetin tuh, diingetin Perpanjang tuh. kontrakan nih, gitu. Iya, Gitu. review Udah nanti jatuh. 3 hari sebelumnya review ya gitu. Nanti Asli. repeat order apa enggak Iya, gitu. pas kelar dia WhatsApp lagi tuh. Gila disamain sama kerjaan sama endorsean. Iya cuy, iya. Ada. Tapi kalau dengan ada jangka waktu jadi selama itu nggak boleh sama yang lain gitu. Gak boleh sama yang lain, tapi bukan pacar. Begitu kalau misalnya oke cocok, baru Udah pacar. sebulan eksklusif itu baru pacaran jadian. Oh ada tingkatan. Trial probation kak. Ada syarat-syaratnya. Ada jadi kayak lu nggak boleh deket sama orang lain, gue juga nggak deket sama orang lain. Tapi kita belum pacaran. Karena kalau kita udah cocok nih sebulan, udah cocok ya udah jadian pacaran.
baru mungkin go public atau apa gitu. Repot kan. Ada zaman sekarang gak eksklusif. Bener. Per bulan, per 2 bulan, yang per 3 bulan. Perpanjang, gitu perpanjang, ya. perpanjang. Tapi situationship itu Ada, kayak ada, FWB ada. tuh. Apa? Segaris besarnya Itu kayak pengganti FWB. FWB. Beda nih, kayaknya situationship tuh yang nggak pacaran tapi kayak, duh kita nih apa ya gitu, kayak kita pacaran enggak tapi deket, itu sekarang namanya situationship. Nah kalau eksklusif sebenarnya lebih, nah memang Jaksel tuh makin lama makin pinter juga sistemnya bang. Iya. Eksklusif bagus nih. Kalau yang selingkuh kayak kan bisa kayak, gila lu ya sebulan doang masa lu nggak bisa sih, jadi bisa kayak gitu kan ibaratnya. Iya. Gitu. Apalagi Ja? Situationship, ada eksklusif. Situationship, eksklusif, apalagi yang baru-baru ya. Kayaknya sih ya belum ada kayak mental health masih aman. Iya. Ya pasti emang lebih ke hubungan yang paling banyak berganti itu hubungan bang, FWB, situationship, eksklusif. Iya. Apa yang baru-baru ya? Gue belum Dapet ya? Belum lagi gue. Oke. Tapi project baru lo apa aja yang lagi lo kerjain? Project baru kayaknya coming soon, kayak gue sama Sastra ingin mencoba ini ya, musik-musik komedi lah gitu, kayak kita Musik komedi? musik masa kayak sebenarnya musik serius ya, tapi kayak kita kayak selama ini ngecengin orang mulu bareng nih gitu, kayak coba ya kita bikin band yuk gitu ibaratnya gitu. Oke. Oh, tapi so far yang udah lo lakuin nih, yang paling gue bangga banget lagi akan hal ini, itu apa? Yang udah gue bikin ya. Iya, yang Iya, lo bikin, lo yang paling lakuin. bangga yang udah lo lakuin tuh apa? Yang paling membanggakan itu kayaknya mungkin ya apa ya? Yang karya ya berarti. Iya. Apapun. Inspirasi. Dalam perjalanan lo tuh mungkin yang terekspos ataupun enggak gitu. Nah, Ja. ini kalau public figure dari muka biasanya kayak bikin senang ibu sama bapak saya sih. Nah, biasanya gitu tuh. Tapi kalau gue nggak kayak gitu. Oh enggak. Kirain enggak. beneran. Yang paling Mau kita sambut padahal. Yang paling gue bangga mungkin bisa FYP di TikTok ya, karena menurut gue nggak semua orang seumur gue masih nemuin jurus di TikTok gitu ya. Kayak gue banyak misalnya kayak orang seumur gue yang bahkan komedian sekalipun yang misalnya di panggung off air mah dia lucunya ampun-ampunan gitu, sampai kayak kita tuh takut untuk tampil setelah dia tuh, kita kayak mas bisa ditukar nggak rundownnya gitu. Iya. Tapi di TikTok kayak dia nggak nemuin gue bikin apa ya Za? Gitu tuh ada yang gitu-gitu. Ada ya? Nah ya mungkin yang gue bangga adalah oke lah gue di off air nggak bisa serapet lu, tapi di TikTok gue punya jurus sendiri, gue punya mainan sendiri gitu. Berarti itu mungkin yang gue bangga. Kayak gue pas awal gue nyindir Jaksel tuh gue ngerasa belum ada yang nyenggol golongan itu gitu. Berarti kayak bercanda agama udah ada, politik udah ada waktu itu, tapi belum ada yang ke Gen Z dan Jaksel gitu, mungkin yang paling gue bangga ya. Dan lo nih akhirnya. Gue yang menemukan Yang gitu. bisa, bangganya. ini gitu. Oke. Wah. Ah, nice. Ini kita udah ngobrol banyak sama Yoi. Oza Rangkuti ya. Gak kerasa udah mau abis nih obrolan kita nih ya. Iya. Tapi berarti untuk ngerangkum semuanya, kata-katanya dong Kak. Nah, Untuk quotes kita of the harus day. kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dong Kak. Kenapa ada gini sih? Kan cuak ujungnya. Cuak. Sedang. gitu. Itu siapa sih? Koreo itu tuh siapa sih? Ja? Cuak. Itu adalah courtesy of Citayam Fashion Week people. Jadi kan kayak Cuaks itu yang bikin adalah Coki dan Muslim dari Iya. tapi disalahgunakan di Citayam gitu. Nah ada satu circle pertama yang bikin itu kan ya. Iya. Apa gitu, dikasih susu minta vodka, katanya I love you tapi meninggalkan luka, Cuaks atau apa gitu. Iya. Itu menyebar ke mana-mana. Itu awalnya tuh, Iya, awalnya gue bilang kayak norak banget nih tren gitu. Sampai akhirnya Sastra bilang kayak, bikin yuk gitu. Dibikin. Ya, boleh berarti. Emang main TikTok nggak boleh punya idealisme yang kuat-kuat banget. Gak bisa ya, harus bisa. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dong Kak. Bertemakan berarti kan lifestyle dan finansial. Gitu. Ya, apapun lah gitu ya. Finansial harus diperhatikan kalau memang itu penghasilan sendiri gitu. Kalau lo ngatur duit tapi masih duit jajan orang tua, itu mah bukan finansial. Itu mah sialnya doang gitu. Cuak. Kalau Itu bukan jokes ya. duit sendiri namanya berarti sialnya aja. Sialnya Bukan aja. finansial. Betul. Oke. Oza Rangkuti, thank you banget. Yoi. Udah main ke sini, udah main ke podcast Cuan. Kitanya Podcast Cuan. punyanya AFG Live, tapi sebelum lo pulang, Ya. kita punya sesuatu nih Nah. buat lo. Nah. Ini dia. Ini dia. Kawan Cuan. Woi, boleh dikasih lihat dong, Oza. Nah, karena Menjadi doa ya, Cuan datang terus dan terus menerus. Iya. amin. Kalau udah banyak menginspirasi kawan cuan nih, makanya hari ini lo kita nobatkan sebagai acuan kawan cuan. Acuan kawan Cuan. Yeay, Oza Rangkuti.
Mantap. Acuan kawan cuan selatan. Nice. Yang penting an sama. Masih rhyming ya, masih rhyming. Masih rhyming. Kita kan rapper. Wih. Enggak juga sih. Oke. Oke kawan cuan, kita harus berpisah dan merenung balik lagi ya. Apakah Merenung. Lah iya lah. Ya, kita harus ini ya, mengingat-ingat ya sih. Kontemplasi. Kontemplasi. Sebelum berpisah, gue mau ngingetin lagi buat semua kawan cuan. Podcast cuan ini bakal ngebahas banyak hal-hal menarik lainnya di episode-episode berikutnya. So stay tune terus di channel YouTube IFG Live. Dan sampai jumpa di tamparan podcast cuan, curhatan urusan anak negeri berikutnya. Gue Bimo Kusumo. Gue Raya Sabrina. Gue Sarang Putih. Bye-bye. Salam cuan.